Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas masalah kertas kerja dalam akuntansi perdagangan. Akuntansi perusahaan dagang. Kemarin kita sudah membahas masalah jurnal penyesuaiannya. Kalau sudah selesai jurnal penyesuaian, kita masukkan ke dalam penyesuaian kertas kerja. Ya. Dalam kertas kerja kita ada namanya kolom penyesuaian, penyesuaian. Kolom penyesuaian ini diambil dari jurnal penyesuaian. Dalam jurnal penyesuaian, coba kita lihat jurnal penyesuaiannya. Di situ ada ikhtisar laba rugi, di debit. Ini jurnal penyesuaian dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Jadi kalau ada jurnal penyesuaian di sini ada akun ikhtisar laba rugi, maka namanya jurnal penyesuaian pendekatan ikhtisar laba rugi. Jadi nanti kertas kerjanya juga kertas kerja dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Kembali ke sini lagi, yaitu ikhtisar laba rugi masuk debit. Nah, debit 2.750.000. Nanti di jurnal penyesuaian juga harus masuk debit. Ini ikhtisar laba rugi. Coba lihat. Karena di akun di atas tidak ada, maka dibuat akun baru, ikhtisar laba rugi masuk di debit. Nah, ini neraca saldo debit kredit, ini penyesuaian 2.750.000 masuk debit. Mengapa masuk debit? Karena di jurnal penyesuaian juga ada di debit. Kemudian yang dikredit apa? Yang dikredit dalam jurnal penyesuaian persediaan barang dagangan awal dari neraca saldo ini, dikredit. Jadi persediaan dagangan juga ada di penyesuaian. Yaitu persediaan barang dagangan. Ini neraca saldonya. Karena di penyesuaian kredit, maka ditaruh di kredit 2.750.000. Itu. Kemudian kita kembali lagi ke jurnal penyesuaian. Persediaan barang dagangan akhir di debit ikhtisar laba rugi kredit. Yang dimasukkan adalah persediaan barang dagangan akhir masuk debit. Berarti di kertas kerja juga masuk debit. Persediaan barang dagangan. Masuk debit. Ini persediaan barang dagangan. Di penyesuaian masuk debit. Kemudian ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi di jurnal penyesuaian di kredit. Yang dimasukkan adalah jumlah dari persediaan barang dagangan akhir. Ikhtisar laba rugi di kertas kerja, coba kita lihat.
jelas lagi. Nah, masuk ikhtisar laba rugi. Nah, masuk kredit. Yang didebit ini adalah persediaan awal, yang dikredit adalah persediaan akhir. Ini untuk akun ikhtisar laba rugi. Ini di neraca, ini di kertas kerja. Di akun persediaan laba rugi ini sebaliknya, ya, persediaan di debit untuk persediaan akhir, di kredit untuk persediaan awal, gitu, sesuai dengan jurnal penyesuaian. Dan akun-akun yang lain bagaimana? Sama seperti itu. Jadi jika di jurnal penyesuaian itu debit, misalkan beban perlengkapan debit 900, maka juga beban perlengkapan, ya, beban perlengkapan di jurnal penyesuaian, di kertas kerja juga dimasukkan di debit. Ini beban perlengkapan, mana beban perlengkapan? Nggak ada beban perlengkapan, masuk akun yang tidak ada berarti akun tambahan. Nah, ini beban perlengkapan masuk 900 di debit, ya. Yang dikredit apa? Perlengkapan di kredit. Nah, perlengkapan di kredit. Nah, ini perlengkapan di jurnal penyesuaian masuk kredit 900. Dan akun-akun yang lain juga seperti itu, sampai habis dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian, sampai habis, ya, dimasukkan. Kalau di neraca saldo ini tidak ada, dibuat lagi akun yang ada di jurnal penyesuaian, dimasukkan akun di kertas kerja, kemudian dimasukkan, dan seterusnya. Jadi hampir sama dengan kertas kerja akuntansi jasa. Pada akhirnya sama saja, hanya ada tambahan akun-akun seperti penjualan, ya, retur penjualan, potongan penjualan, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, ya. Ini adalah beban angkut pembelian. Ada tambahan-tambahan ikut. Contohnya penjualan masuk di kredit, nanti penjualan masuk di laba rugi, gitu. Penjualan masuk laba rugi, bukan masuk neraca. Retur penjualan, ya, masuk di laba rugi sebelah debit, ya. Kemudian potongan penjualan masuk laba rugi sebelah debit. Kemudian pembelian masuk laba rugi sebelah debit. Potongan pembelian dan retur pembelian masuk laba rugi sebelah kredit. Kemudian beban angkut pembelian masuk laba rugi sebelah debit. Dan seterusnya. Kemudian
pendapatan bunga dan seterusnya semuanya masuk ya ke dalam kertas kerja. Bagaimana dengan ikhtisar laba rugi? Ya, ikhtisar laba rugi ini ikhtisar laba rugi masuk di setelah dikalkulasi 3 juta dikurangi 2 juta tinggal 250. Karena ini saldonya kredit, maka ditaruh di kredit. Saldonya debit ya, debit. Ya. Saldonya debit, maka ditaruh di debit. Ya. Nah, saldonya kreditnya kredit, saldo kredit, maka ditaruh di kredit. Masuk ikhtisar laba rugi, masuk ya, masuk ikhtisar laba rugi juga. Ikhtisar laba rugi masuk laba rugi. Kemudian dijumlah. Ternyata rugi. Mengapa rugi? Karena banyak yang di debit. Rugi 3.830.000. Ya. Dan seterusnya sama dengan cara mengerjakannya sama dengan kertas kerja akuntansi perusahaan jasa. Hanya bedanya ada beberapa akun ya, seperti ikhtisar laba rugi. Kemudian persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan masuk mana? Persediaan barang dagangan masuk persediaan barang dagangan. Setelah dikalkulasi, masuk mana ini? Nah, 3 juta masuk neraca. Ini 2.150 dikurangi 2.150 sama dengan 3 juta. 3 juta masuk. Dan kemudian setelah itu dijumlah debit dan kredit. Jadi sama mengerjakannya dengan akuntansi perusahaan jasa. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.